Ye Chen dan Yun Wei tampaknya telah menginjakan kaki di Jalan Senyu terlebih dahulu. Ia tidak menggunakan susunan transmisi Jalan Senyu, melainkan berlari mengikuti Jalan Senyu dan membawanya ke sebuah Jalan Senyu. Ye Chen menatap langit berbintang di depannya. Ia menatap Ye Wuyu yang sedang tertidur dalam pelukannya. Kemudian, ia membelai wajah mungil Ye Wuyu dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Wuyu, mulai sekarang, kau akan menjelajahi dunia bersamaku." "Apa kau takut?" Xiao Wuyu tidur nyenyak, tetapi ia tidak tahu bahwa ia takut. Ye Chen tersenyum dan kemudian melangkah di Jalan Senyu. Setelah sekitar sebulan, Ye Chen tiba di sebuah benua, yang sangat luas, tetapi populasinya sangat sedikit. Orang-orang di sini masih menjalani kehidupan yang sangat primitif. Terlebih lagi, banyak orang berburu dan bekerja dengan senjata yang sangat kuat. Mereka sama sekali tidak tahu kegunaan senjata-senjata itu. Rune misterius yang terukir di atasnya pasti dapat memainkan peran yang kuat. Ye Chen menemukan banyak rune kuat peninggalan zaman kuno di benua ini. Terkadang, Ye Chen bisa memahami rune ini selama 1 atau 2 bulan, terkadang bahkan lebih lama. Rune-rune ini misterius, rumit, dan sangat menakutkan. Di benua yang jarang penduduknya ini, Ye Chen hampir pergi ke tempat ia berlatih, dan dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Saat ini, Xiao Wuyu sudah bisa berbicara. Ye Chen menggendong Xiao Wuyu di punggungnya. Sejak berusia 2 tahun, Ye Chen telah mengajari Xiao Wuyu berlatih, dan akan menuangkan sedikit kekuatan abadi ke dalam tubuh Xiao Wuyu untuk memperkuat kerangka dan darahnya. Selain itu, Ye Chen juga mengambil banyak 8 peri penjara di benua ini, lalu memurnikannya menjadi tubuh Xiao Wuyu, meletakkan fondasi yang kokoh bagi tubuh Xiao Wuyu. Namun, Xiao Wuyu yang berusia 3 tahun sering melihat beberapa prasasti batu atau rune misterius di dalam gua bersama Ye Chen. Ia tidak berlarian dan mengamati rune-rune ini dengan saksama setiap saat. Melihat Xiao Wuyu tampak sangat tertarik dengan rune-rune ini, Ye Chen mulai menjelaskan dharma, baik secara sadar maupun tidak. Ia tidak peduli apakah Xiao Wuyu bisa memahaminya atau tidak. Singkatnya, ia menanamkannya secara perlahan. Dalam sekejap mata, Ye Chen telah mengunjungi berbagai suku di benua ini dan menemukan berbagai rune. Setelah beberapa tahun, ia juga menerima banyak harta. Kini, kekuatan Ye Chen telah mencapai tahap tengah dan akhir dari 3 tingkat Daluo Jinxian, dan kemajuan Taoismenya semakin pesat. Xian Chen telah berlatih selama 2 tahun, dan ia telah berlatih selama 3 tahun. Pada usia 4 tahun, Ye Chen telah mampu memahami beberapa metode Tao sederhana, yang membuat Ye Chen terkejut. Setelah bertahun-tahun, Ye Chen perlahan-lahan pindah ke pusat benua. Di tengah benua, itu adalah daerah paling makmur di seluruh benua. Itu padat penduduk dan milik suku besar. Suku ini adalah keluarga terbesar di benua itu, dan Ye Chen tidak tahu nama benua itu sampai dia tiba di suku itu. Benua ini disebut Wanfa. Menurut pemahaman Ye Chen di suku ini, alasan mengapa populasi Wanfa begitu kecil adalah karena selalu ada bencana alam di Wanfa. Begitu bencana datang, itu akan menutupi seluruh benua. Setelah bencana, sangat sedikit orang yang dapat bertahan hidup di seluruh benua. Kemudian, untuk melawan bencana alam, orang-orang kuat di negeri 10.000 Prancis akan menulis rune yang kuat di suku mereka sendiri. Begitu bencana datang, mereka dapat melawan 1 atau 2, sehingga orang-orang mereka sendiri tidak akan mati sepenuhnya di bawah bencana alam. Meskipun rune ini dapat melawan 1 atau 2, mereka masih tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Kecuali suku terbesar, suku-suku kecil lainnya perlahan-lahan menurun, dan akhirnya, situasi menjadi seperti pedang. Kemudian, bencana di negeri Wanfa semakin berkurang, dan periode wabah semakin lama. Sekarang, situasinya damai. Setelah Ye Chen mengetahui hal ini, ia mengerti mengapa dulu ada begitu banyak rune di beberapa suku kecil. Ternyata rune-rune itu digunakan untuk melawan bencana. Namun, rune-rune itu sangat rumit dan misterius, yang menunjukkan bahwa negeri Wanfa dulunya sangat kuat. Apakah ini bencana alam karena terlalu kuat? Ye Chen mendesah. Ye Chen memasuki kota pusat suku Wanba, yang sangat besar dan makmur, dan kekuatan orang-orang di dalamnya juga sangat kuat, yang berkali-kali lipat lebih kuat daripada suku-suku kecil itu. Bebas khawatir, lapar. Ye Chen menundukkan kepalanya dan bertanya kepada Xiao Wuyu sambil tersenyum. Xiao Wuyu mengangguk dan berkata, "Ayah, aku ingin makan paha ayam." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Baiklah, ayah akan mengajakmu makan paha ayam." Ye Chen menggandeng tangan Xiao Wuyu ke sebuah restoran dan memesan beberapa paha ayam besar. Kemudian, ia meminta beberapa hidangan dan sepoci anggur yang nikmat. Xiao Wuyu tampak senang menyantap paha ayam. Ye Chen menatap Xiao Wuyu yang sedang makan dengan gembira. Sudut mulutnya sedikit terangkat, lalu ia minum perlahan. Ketika Xiao Wuyu sudah kenyang dan Ye Chen hampir mabuk, mereka meninggalkan restoran bersama. Ye Chen membawa Xiao Wuyu ke jalan dan tiba di sebuah alun-alun besar tempat beberapa orang berkumpul dan melihat orang-orang yang terikat di pilar batu besar di tengah alun-alun. Ye Chen juga melirik, tetapi setelah satu tatapan ini, mata Ye Chen terpaku. Tatapannya semakin dingin, lalu semakin dingin, seolah mampu membekukan seluruh dunia. Xiao Wuyu merasakan dinginnya tubuh Ye Chen, dan ia menggigil. Namun, ketika pertama kali melihat Ye Chen, ia tak kuasa menahan rasa takut.
Ia tak asing lagi dengan pria yang terikat di pilar batu itu. Ia bertemu teman pertamanya setelah keluar dari Longcheng. Ia dulu bernama Jun Mowen, dan nama aslinya adalah Zhao Tianjian. Ye Chen menggendong Xiao Wuyu di punggungnya dan berkata, "Pegang aku." Xiao Wuyu tak berkata apa-apa lagi, dan dengan patuh menggenggam Ye Chen. Ye Chen melangkah menuju pilar batu, menerobos kerumunan, dan tiba di sana. Semua orang yang hadir terkejut, tak tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen. Ye Chen berjalan di depan Zhao Tianjian dan mendapati Zhao Tianjian tak bernapas dan kehilangan vitalitasnya. Mata Ye Chen langsung memerah. Ia menatap Zhao Tianjian dengan bodoh. Ia tak percaya semua yang ada di hadapannya itu nyata. Pedang langit, bibir Ye Chen bergetar dan suaranya tercekat. Matanya hampir berdarah. Air matanya menggenang, lalu ia tak kuasa menahan diri untuk tak jatuh. Setelah Ye Chen memutuskan tali yang mengikat Zhao Tianjian, ia memeluk tubuh Zhao Tianjian. Ah! Ye Chen tiba-tiba meraung ke langit, dan seluruh langit bergemuruh. Apa yang dilakukan orang ini? Seharusnya ia melepaskan orang ini. Apa itu sudah cukup? Apakah mereka bersama? Apakah dia juga orang dari Jalan Senyu? Semua orang yang hadir membicarakannya satu persatu. Setelah Ye Chen meraung ke langit, ia mengangkat tubuh Zhao Tianjian dan tak berkata apa-apa. Matanya penuh amarah dan aura pembunuh, yang membuat Xiao Wuyu gemetar di belakangnya. "Tianjian, siapapun yang membunuhmu, aku akan membiarkan dia membayar nyawanya." Ye Chen membacanya di dalam hatinya, suaranya tidak keras, tetapi ia mengatakannya dengan sekuat tenaga. "Berhenti." Pada saat ini, dua sosok muncul di samping pilar batu dan berteriak pada Ye Chen. Ye Chen berbalik dan menatap kedua pria itu dengan mata sedingin es, lalu berkata, "Apakah kalian membunuhnya?" "Siapa kalian?" "Salah satunya adalah manusia. Apakah kalian membunuhnya?" Ye Chen masih bertanya. "Ini orang yang akan dihukum oleh anak kita. Jika kalian mengambilnya, kalian bisa mengikatnya di sini bersamanya." Yang lain berkata dengan dingin. Ketika suara orang ini jatuh, Ye Chen telah keluar dari tubuhnya dan membunuhnya dengan pedang 9 yang. Ye Chen sangat marah saat ini sehingga ia hanya ingin membunuhnya. Ia akan mengerahkan seluruh tenaganya. Saat pedang itu ditebas, wajah orang yang baru saja berbicara berubah. Ia ingin menghindar, tetapi ia merasa mustahil. Cahaya pedang merah membunuhnya dan langsung membelahnya menjadi dua. Melihat kejadian ini, pria satunya berlari dengan tergesa-gesa, tetapi ia terlambat selangkah. Tepat saat pedang itu ditebas, orang lain bergegas keluar dan menekannya dengan menara emas hitam berpola naga di tangannya. Naga emas itu meraung dengan agung. Pria itu tidak bisa menghindar. Ia ditekan oleh menara emas hitam berpola naga dan berubah menjadi kabut darah. Semua orang yang hadir terkejut melihat kejadian ini. Mereka sedikit tertegun, lalu mereka mulai berdiskusi. Orang ini begitu berani membunuh ribuan orang di depan umum. Sungguh membunuh. Kurasa dia tidak akan hidup lama. Jika dia melawan Wan Jia, dia akan mati. Kekuatan orang ini sungguh sangat kuat, bahkan tubuh bagian bawahnya memiliki kekuatan seperti itu, sepertinya itu luar biasa. Dalam diskusi publik, Ye Chen berjalan keluar dari kerumunan sambil menggendong jenazah Zhao Tianjian dan berjalan menuju luar kota. Tak lama kemudian, Ye Chen tiba di pegunungan di luar kota dan menguburkan Zhao Tianjian di tempat yang memiliki pertanda geomansi yang baik serta mendirikan sebuah batu nisan. "Jangan khawatir, bersujudlah kepada pamanmu Tianjian," kata Ye Chen dengan suara serak. Xiao Gu berlutut dengan patuh, lalu bersujud 3 kepala. "Ayah, apakah ayah ingin membalaskan dendam pamanmu?" Tanda tanya petik 2. "Ya." Ye Chen hanya menjawab satu kata. Setelah sebuah suara, Xiao Gu berdiri di samping Ye Chen yang terdiam, matanya tenang, tanpa lambaian ataupun lan. "Tianjian, aku akan membalaskan dendammu. Kau dapat beristirahat dengan tenang di bawah 9 mata air." Ye Chen menatap batu nisan itu, meskipun nadanya sangat tenang, tetapi matanya memancarkan niat membunuh. Setelah itu, Ye Chen kembali ke kota bersama Xiao Wuyu. Kali ini, Ye Chen menjadi pusat perhatian publik. Orang ini begitu berani sampai-sampai dia tidak bisa mati. Dia berani kembali. Sekarang seluruh keluarga mencarinya, dan dia sekarang kembali menemui ajalnya. Kurasa dia di sini bukan untuk mengirim kematian atau balas dendam, tapi itu tindakan bodoh. Mungkinkah ribuan keluarga menjadi keluarga terbesar di daratan Prancis? Bisakah dia membalas dendam sendirian? Di antara komentar publik, Ye Chen baru saja datang ke alun-alun bersama perampokan. Tatapannya dingin dan penuh dengan niat membunuh yang kuat. Ye Chen tidak perlu pergi ke ribuan orang sama sekali. Jika kau berdiri di sini, orang-orang dari semua lapisan masyarakat akan datang kepadanya secara alami. Setelah Ye Chen tiba di alun-alun, sudah pasti seseorang akan segera datang ke alun-alun. Orang-orang yang datang adalah seorang pemuda dan 2 orang tua. Pemuda itu menatap Ye Chen dengan sedikit kebanggaan di matanya dan berkata, "Baru saja kau membawa mayat dan membunuh 2 orang dari keluargaku. Kaulah yang membunuh saudaraku." Ye Chen menatap pemuda itu, dan matanya hampir berdarah. Pemuda itu tersenyum dingin, dengan senyum yang terkesan bangga. "Apa? Kau harus membalas dendam padanya. Beraninya kau melawanku." Semangat membunuh Ye Chen meledak. "Kau ingin melawanku di lantai 3 Roxy besar? Konyol sekali.
Pemuda itu mencibir. Ye Chen tidak banyak bicara, dalam cibiran pemuda itu, tubuhnya langsung menghilang di tempat. Wajah pemuda itu tiba-tiba berubah drastis. Dalam sekejap, ia tidak dapat menemukan napas Ye Chen dengan inderanya. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Pada saat ini, Ye Chen telah tiba di hadapan pemuda itu, tatapan pemuda itu berat, tubuhnya tiba-tiba mundur, tubuhnya terbagi menjadi 3 sekaligus, lalu ia menyerang pemuda itu dari 3 arah. 3 senjata ampuh, darah suci, emas hijau, jiuyang, dan alkimia, terbunuh bersamaan. Selain itu, hanya Ye Chen yang terbunuh. Tembakan ini menghancurkan semua kekuatan, dan 3 serangan telah mencapai kondisi yang paling mengerikan. Pemuda itu melihat 3 serangan teror, dan wajahnya menjadi semakin buruk. Ia harus berusaha sekuat tenaga untuk menahan semua serangan ini, apalagi ketiga serangan itu datang bersamaan. Pada saat itu, 2 orang tua di samping pemuda itu menggenggam tangannya di tengah situasi genting. Keduanya sangat kuat, keduanya berada di level 7 Daluo Jinxian. Setelah keduanya menggenggam tangan, mereka hanya mampu menahan 1 serangan Ye Chen, dan serangan sisanya masih bisa ditahan oleh pemuda itu sendiri. 2 serangan terpisah itu dihalangi oleh 2 orang tua, dan pedang yang terbelah dari tubuh aslinya berbenturan dengan kekuatan dahsyat dari pemuda itu. Ledakan, terdengar suara keras dan dahsyat, tubuh pemuda itu terpotong oleh pedang, terhuyung 3 meter ke belakang, dan tubuhnya yang terhuyung-huyung jatuh ke tanah. Pemuda itu tampak sangat malu, dan wajahnya semakin muram. Ia menatap Ye Chen dengan wajah muram, dan berkata dengan suara rendah, "Sepertinya aku membencimu." Tatapan mata Ye Chen semakin tajam. Ia menatap pemuda itu dan berkata, "Apa hakmu mengatakan ini? Jika seseorang tidak melancarkan 2 serangan untukmu, kau pasti akan mati." Pemuda itu, dengan wajah dingin, berkata, "Aku akan bertarung denganmu sekarang." Begitu suara pemuda itu jatuh, Ye Chen sudah menggenggam tangannya. 3 tubuh terpisah pada saat yang sama, suara jalan tengah dunia waktu melintasi langit, metode jalan yang luas melonjak, megah. 3 Ye Chen, 3 hukum Tao yang mengerikan berputar, kata-kata sejati Douzi, kata-kata prajurit, dan aturan kaisar dan Taoisme. 9 bidang utama jalan dan area terlarang semuanya tersebar. Kekuatan abadi meletus bagai gunung berapi, dan kengerian mencapai puncaknya. Pada saat ini, Ye Chen mengumpulkan seluruh kekuatan tubuhnya, napas kehancuran menyapu langit, dan seluruh dunia berubah menjadi abu-abu. Pada saat ini, Ye Chen bagaikan dewa kematian, dan dengan napas kematian dan kehancuran, ia langsung menerjang pemuda itu. Melihat kekuatan Ye Chen telah meletus sepenuhnya, dan kecepatannya sangat mengerikan, ia segera datang ke hadapannya, pemuda itu langsung meraung. Darah mengalir dari langit, darahnya sangat banyak, dan langit yang panjang telah berubah menjadi warna darah, cerah dan suram. Darah ini mengalir keluar, kekuatan darahnya meluas, kekuatan mengerikan mengalir keluar dari tubuhnya, di tangannya, sebuah pedang sederhana, pedang panjang di ujung pedang itu berkedip, cahaya menyilaukan menyelimuti tubuh pedang, memancarkan napas yang kuat. Kemudian, hukum jalan agung juga datang kepada pemuda itu, dan membentuk medan hukum di sekelilingnya, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Menghadapi serangan Ye Chen, ia mengayunkan pedangnya dengan kuat. Hukum jalan pembawa pedang cahaya berbeda satu sama lain. Hukum itu sangat menakutkan dan mencekik. Inilah kekuatan pemuda, generasi muda pertama di seluruh benua Prancis sama sekali bukan nama palsu. Boom, terdengar suara keras dari langit. Suara jalan bergema di langit. Seluruh langit seperti ledakan yang sama, dan kekuatan mengerikan menyapu sekeliling. Ye Chen dan pemuda itu sama-sama mundur. Ye Chen segera menstabilkan langkahnya, lalu menghentakkan kakinya, ia menerjang pemuda itu seperti bola meriam. Kekuatan abadi seluruh tubuhnya meledak sepenuhnya, dan tulang-tulang di tubuhnya bersinar seperti bintang. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Ye Chen diselimuti oleh kekuatan abadi yang bermandikan cahaya bintang, dan sosok Ye Chen menjadi sangat misterius. Ye Chen terus-menerus mengerahkan kekuatannya, dan 3.000 dao besar melonjak bersamaan. Dunia menjadi zaman dao besar sepanjang hari, dan segala macam metode bergerak bersama dan mengguncang bumi. Pada saat ini, bintang-bintang dalam kekuatan Ye Chen Xian tiba-tiba mekar kembali, melepaskan kekuatan yang dahsyat, membuat momentum Ye Chen semakin dahsyat. Setelah Ye Chen merasakan kekuatan bintang-bintang, ia juga sedikit terkejut, tetapi ia tidak bisa berpikir terlalu banyak saat ini. Ia memusatkan seluruh kekuatannya pada pedang hijau darah suci. Bila pedang emas hijau darah suci panjangnya 3 kaki. Seluruh tubuh pedang bersinar. Dalam momentum yang mengerikan, pedang itu menebas pemuda itu. Pada saat ini, pemuda itu juga mengeluarkan seluruh kekuatannya, semuanya terkondensasi dalam pedang kuno, yang memadatkan 3.000 dao besar. Sebuah pedang terbelah, seluruh langit dipenuhi suara dao besar. Ledakan. Dalam sekejap, kedua orang itu bertabrakan, dan tabrakan itu, seolah-olah seluruh ruang telah membeku. Semua orang ternganga, terkejut melihat pemandangan ini, benar-benar tak terduga, kekuatan mereka berdua begitu mengerikan, terutama kekuatan Ye Chen. Dalam keterkejutan semua orang, sebuah kekuatan dahsyat meledak, dan bangunan-bangunan di sekitar alun-alun benar-benar runtuh. Banyak orang juga terguncang hingga terlempar keluar, tubuh beberapa orang langsung terguncang dalam ledakan tubuh tabrakan ini. Ye Chen dan pemuda itu sama-sama terpental mundur.
Setelah mendarat, pemuda itu dengan cepat mundur, dan seluruh orang itu tidak dapat berdiri tegak. Setelah Ye Chen mundur, dia segera menstabilkan tubuhnya dengan pedang hijau darah suci, dan kemudian menerjang pemuda itu lagi. Napas Ye Chen memiliki momentum kehancuran, dan seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Dengan pedang ini, kekuatan hegemonik terputus. Pada saat yang sama, kekuatan bintang jatuh, yang membuat kekuatan ini lebih kuat dan memiliki rasa misteri yang indah. Di satu sisi wajah pemuda itu, tubuhnya segera mundur. Pada saat yang sama, kekuatan jalan yang kuat menghantam pedang kuno dan sederhana itu. Kemudian, ia mengayunkan pedang dan menghantam Ye Chen. Kekuatan Ye Chen masih jauh lebih kuat daripada dirinya. Setelah menghunus pedang, ia langsung mengguncang tubuh pemuda itu dan membantingnya ke sebuah bangunan, yang langsung meruntuhkan bangunan itu dan mengubur pemuda itu di dalamnya. Setelah pemuda itu dikubur, semua orang terdiam. Bagaimana mungkin mereka membayangkan bahwa pemuda itulah yang akhirnya tertinggal? Wan Gu adalah orang pertama dari generasi muda di Wanfa. Bagaimana mungkin dia kalah telak? Karena orang itu tak lebih dari lantai 3 Daluo Jinxian. Bagaimana mungkin dia bisa melawan Daluo Jinxian di ujung lantai 4? Mengerikan, orang ini begitu ganas. Apa dia benar-benar kalah seperti ini? Di tengah keterkejutan semua orang, Ye Chen berjalan menuju bangunan yang runtuh selangkah demi selangkah. Pedang hijau dan emas darah suci di tangannya terus berdengung. Sepertinya dia tak sanggup membunuh. Ketika Ye Chen hampir sampai di dekat bangunan yang runtuh, reruntuhan bangunan tiba-tiba pecah dan puing-puingnya menembus udara. Sesosok bergegas keluar membawa puing-puing, dan menerjang Ye Chen dengan aura membunuh yang kuat. Ye Chen langsung bereaksi. Dia langsung menyerang dengan satu pedang. Kedua pedang itu bertabrakan, dan cahaya pedang hijau dan emas darah suci bergemuruh. Kekuatan pedang panjang kuno itu juga terus bergemuruh. Keduanya berada dalam kebuntuan, dan pemuda itu meraung. Aliran darah melonjak dan kekuatannya terus meningkat. Mata Ye Chen dipenuhi niat membunuh yang ganas, lalu bintang-bintang bermunculan satu demi satu. Bintang-bintang ini mulai berkumpul dan membentuk bintang seukuran bola basket, lalu melesat ke arah pemuda itu. Boom! Terdengar suara keras, dan tubuh pemuda itu melesat keluar lagi seperti peluru. Tubuh Ye Chen berkelebat dalam sekejap, seperti kedipan. Sebelum pemuda itu mendarat, ia sudah tiba di hadapan pemuda itu dan langsung menebasnya dengan pedang. Wajah pemuda itu berubah drastis, tangannya terulur, dan sepotong besi terlempar keluar. Besi itu membesar dan menghalanginya. Boom! Ye Chen menebas besi itu dengan pedang, sebuah suara nyaring terdengar, dan besi itu terbelah. Namun pemuda itu berhasil menghindari tebasan pedang itu. Wajahnya sedikit pucat, lalu ia menjadi muram. Bagus, bagus, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Lawan, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kau bukan tandinganku. Ye Chen berbicara, tubuhnya telah bergerak, kecepatannya masih sangat mengerikan. Yang paling ditakuti anak muda adalah kecepatan Ye Chen yang mengerikan, yang benar-benar membuatnya pusing. Hingga saat ini, konsumsi kekuatan abadi pemuda itu agak besar, tetapi Ye Chen masih sangat ganas. Selama pertempuran, tubuhnya terus berlari, dan Daluo Xianjue sedang memurnikan dolomit. Baru saja, kekuatan bintang-bintang muncul ketika mereka bertarung dan memurnikan dolomit. Ye Chen merasa bahwa awan bintang asli memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Ye Chen mendorong kata, "Do" hingga ekstrim, dan seluruh tubuhnya menjadi semakin kuat. Dia tidak terlihat seperti telah menghabiskan begitu banyak. Ye Chen memegang tungku alkimia di tangan kirinya dan pedang emas hijau darah suci di tangan kanannya. Ketika dia bergegas ke pemuda itu, dia membunuh kedua senjata itu. Meskipun pemuda itu saat ini telah menghabiskan banyak kekuatan abadi, dia tidak terlihat lelah. Dia meraung dan akan menghembuskan napas yang kuat. Dia melambaikan tangannya, pedang panjangnya yang sederhana pun siap menghadapinya. Baik tungku alkimia maupun pedang emas hijau darah suci sangatlah kuat, terutama tungku alkimia. Ketika apinya keluar, pemuda itu hanya bisa menghindar dan tidak bisa bertabrakan sama sekali. Hal ini membuatnya sangat kesulitan. Cahaya pedang Ye Chen terus-menerus padam, dan setiap pedang memancarkan aura kehancuran. Pemuda dalam pertarungan ini tampak sangat malu, ia hanya bisa menghindari kekuatan, dan mustahil untuk melawan balik. Cahaya pedang Ye Chen membunuh satu persatu, dan apinya perlahan membentuk area api. Pemuda itu tidak bisa menghindarinya. Ye Chen terbagi menjadi dua bagian, satu memegang pedang 9 yang lain memegang menara emas hitam berpola naga. 4 senjata ampuh terbunuh bersamaan, dan pemuda itu langsung terperangkap di tengahnya. Pemuda itu meraung ke langit, lalu ia mendengar ledakan keras. Keempat senjata Ye Chen bergetar dan mundur. Di posisi tengah itu, pemuda itu berlumuran darah, dan ada beberapa noda darah lagi di tubuhnya, lalu tubuhnya terasa sedikit gemetar dan bisa jatuh kapan saja. Apa yang dilakukan Wan Gu? Sakit. Petik 2. Ya Tuhan, bagaimana mungkin orang ini benar-benar memukul Fang'o? Kerumunan di tempat kejadian melihat pemuda itu terluka di kejauhan, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut dan tidak bisa diam. Wajah kedua tetua di Wanjia juga sangat berubah. Ketika mereka hendak datang, Ye Chen tidak memberi mereka kesempatan. Dua tubuh yang terpisah bergegas ke arah mereka, dan kemudian mereka membunuh pemuda itu. Nak,
beraninya kau. Kedua lelaki tua itu mengubah wajah mereka dan meraung marah. Jika kau membunuh saudaraku, aku akan membunuhnya. Ye Chen meraung dengan keras. Aura pembunuhnya menyapu langit, bahkan mereka yang menyaksikan kegembiraan itu pun merinding. Ye Chen menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang itu membunuh dan jatuh lurus. Saat itu, pemuda itu pucat pasi dan tak berdaya menahan serangan Ye Chen. Ia hanya bisa menyaksikan cahaya pedang Ye Chen jatuh. Namun, ketika cahaya pedang Ye Chen hendak menebas kepala pemuda itu, sebuah telapak tangan raksasa tiba-tiba muncul di kehampaan dan menghantamkannya ke arah Ye Chen. Wajah Ye Chen berubah drastis. Saat itu, ia tak bisa menghindari pukulan itu, ia juga tak bisa mengorbankan perahu di seberang. Ketika ia memikirkannya, sepotong tablet pemujaan dewa melesat keluar. Bang! Pada saat yang sama, telapak tangan raksasa itu menghantam tubuh Ye Chen. Tubuh Ye Chen terbanting terbalik dan menyemburkan seteguk darah. Tadi, jika bukan karena kemunculan pecahan daftar Dewa Angin yang menghalangi sebagian kekuatannya, Ye Chen pasti sudah mati. Wajah Ye Chen pucat pasi, tulang-tulangnya hancur oleh telapak tangan itu, dan semua organ dalamnya terasa remuk. Ye Chen segera berlari ke Muling, dan setelah meminum beberapa pil, wajahnya sedikit membaik. Dua tubuh Ye Chen yang terpisah juga meledak, dan kedua lelaki tua itu segera menghampiri pemuda itu dan memeluknya. Berani sekali kau membunuh anak-anakku di sini. Sebuah suara penuh keagungan bergema di langit. Ye Chen menatap langit, matanya dingin, dan dengan sinis berkata, saudaraku dibunuh olehmu. Aku harus membalaskan dendamnya. Kau benar-benar tak tahu malu. Jika kau tidak kecil, kau sudah tua. Pantas saja kau disambar petir setiap hari. Kau mencari kematian. Di langit, suara agung itu bergema lagi, dan kemudian sebuah telapak tangan besar menekan ke arah Ye Chen. Wajah Ye Chen berubah. Saat ia hendak mengorbankan perahu di seberang, perahu itu menerjang dan melilitnya. Telapak tangan di seberang perahu terbelah, dan perahu itu tak bergerak. Pada saat itu, sebuah kekuatan dahsyat melesat keluar dari seberang perahu, menyelimuti telapak tangan raksasa itu. Telapak tangan itu, bang, dan meledak. Bersamaan dengan itu, sebuah kekuatan melesat keluar, menembus kehampaan. Boom! Terdengar suara keras, langit seakan meledak, lalu sesosok muncul dari langit. Sosok itu adalah seorang pria parubaya. Pria parubaya itu tampak sedikit malu, menatap Ye Chen dengan tatapan tak percaya. Ye Chen juga tertegun sejenak, lalu sangat gembira mengetahui bahwa dewa di seberang telah siuman. Pak Tua, apakah kau sudah bangun? Tanya Ye Chen. Bukan Dewa Agung, aku atau siapa? Suara lelaki tua itu terdengar, Ben baru saja bangun dan harus menghadapi masalahmu. Sungguh mengkhawatirkan. Tatapan mata Ye Chen tajam dan berkata, mereka membunuh Tianjian. Aku ingin membalaskan dendamnya. Zhao Tianjian terbunuh. Pria tua itu juga terkejut. Jadi aku ingin mereka membayar nyawa mereka. Di mata Ye Chen, makna membunuh tidak berkurang. Aku khawatir mustahil meminta mereka semua membayar nyawa mereka, tetapi tidak masalah bagi beberapa orang untuk membayar nyawa mereka. Kata lelaki tua itu. Ye Chen berkata, suatu hari nanti, setelah aku menjadi kuat, aku ingin seluruh keluarga ini dikuburkan bersama Tianjian. Baiklah, kalau begitu, aku akan membantumu membunuh orang-orang di depanmu ini dulu, kata lelaki tua itu. Ye Chen berkata, baguslah membunuh 3 dari mereka. Yang muda memintaku untuk membunuh Tianjian. Pria tua itu mengangguk, lalu 3 kekuatan dahsyat melesat keluar dari perahu di seberang, menuju kedua pria tua dan pria parubaya yang baru saja melesat keluar dari kehampaan. Kekuatan pria parubaya itu telah mencapai puncak lantai 9 Daluo Jinxian, yang sangat dahsyat. Namun, menghadapi serangan dari perahu seberang, raut wajah pria parubaya itu berubah drastis dan tubuhnya langsung terdorong mundur. 2 pria tua lainnya tidak sekuat pria parubaya itu. Mereka tak bisa menghindar sekalipun ingin menghindar. Mereka terjebak oleh kekuatan perahu di seberang dan tak berdaya untuk melepaskan diri. Puff, puff. Kemudian kedua kekuatan itu meledak, dan kedua pria tua itu saling bertabrakan, seketika berubah menjadi kabut darah. Semua orang terkejut, lalu melihat tubuh pria parubaya itu terus terdorong mundur, tampak sangat malu, tetapi masih nyaris tak bisa menghindar. Pemilik ribuan keluarga berada dalam kekacauan seperti ini. Dari mana asal-usul orang ini? Perahu ini sepertinya sangat kuat. Saat diskusi publik berlangsung, di sekitar pria parubaya itu, muncul kekuatan dahsyat yang menghancurkan kekuatan perahu lawan. Pria parubaya itu sedikit lega, wajahnya muram, dan tatapan matanya perlahan pulih. Saat itu, di samping pria parubaya itu, berdiri seorang pria tua berambut putih. Setelah pria tua berambut putih itu muncul, ekspresi pria parubaya itu menunjukkan sedikit rasa hormat. Pria tua berambut putih itu hanya melirik pria parubaya itu dan berkata, bagaimana kau bisa menjadi kepala keluarga? Pria parubaya itu berkata, kakek yang mengajariku. Alih-alih menatap pria parubaya itu, pria tua berambut putih itu menatap ke arah Ye Chen. Matanya tertuju pada perahu di seberang, dan seberkas cahaya bermekaran di matanya dan berkata, ini benar-benar harta karun. Setelah mendengar ini, pria parubaya itu tertegun sejenak. Kemudian pria tua berambut putih itu melangkah ke kehampaan dan datang ke perahu di seberang. Melihat Ye Chen, dia berkata,
kau bisa meninggalkan perahu ini dan aku bisa membiarkanmu hidup. Ye Chen berkata dengan senyum dingin, apakah kau memenuhi syarat untuk mengambil perahu ini? Jika kau memintaku untuk membunuhnya, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menyimpan perahu itu. Titik petik 2. Melihat Ye Chen, pria tua berambut putih itu masih berkata dengan tenang, aku akan memberimu sedikit waktu untuk memikirkannya. Setelah 10 tarikan napas, kau akan mati, terlepas kau menjawab atau tidak. Kapal ini tentu saja milikku. Coba saja, Ye Chen sama sekali tidak merasa terancam. Ia hanya menatap lelaki tua berambut putih itu. Lelaki tua berambut putih itu terdiam, dan seluruh dunia tampak hening. Tak seorang pun berani bicara. Waktu berlalu, setelah 10 tarikan napas, lelaki tua berambut putih itu berkata dengan dingin, waktunya telah tiba, dan kau tak punya kesempatan untuk memikirkannya. Setelah lelaki tua berambut putih itu selesai berbicara, ia mengulurkan tangannya dan meraihnya di kehampaan. Sebuah kekuatan tiba-tiba berkumpul dan menangkap perahu di seberang. Namun, kekuatan ini tidak mengguncang perahu di seberang. Ye Chen berdiri di perahu di seberang dengan tatapan dingin pada lelaki tua berambut putih itu dan berkata, bisakah kau mengguncang perahu di seberang? Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wajah lelaki tua berambut putih itu berubah, dan ia juga sedikit terkejut. Meskipun ia tidak melakukan yang terbaik, ia tidak bergerak. Pak Tua, apa yang kau lakukan sekarang? Ye Chen bertanya, tidak apa-apa melawan Hunyuan Daluo Jinxian, tapi jangan membunuhnya. Kata lelaki tua itu. Ye Chen berkata, kalau begitu lindungi aku akan membunuh orang itu. Lelaki tua itu segera menyalakan perahu di sisi lain dan bergegas menuju pemuda itu dengan kecepatan tinggi. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berambut putih itu melesat dan segera mengejarnya. Kemudian ia berdiri di depan perahu di sisi lain dan mengambil gambar dengan satu tangan. Tangannya yang lain juga berkata kepada lelaki parubaya itu, ambil kembalian kuno itu. Pria parubaya itu segera menyadarinya, lalu segera menggenggamnya dalam kehampaan. Ia membawa pemuda itu ke sisinya dan melangkah ke dalam kehampaan selangkah demi selangkah. Pria tua berambut putih itu bertabrakan dengan perahu di seberang, dan seluruh tubuhnya terdorong mundur beberapa ratus meter, sementara perahu di seberang tetap tak bergerak. Sialan, Ye Chen menggertakkan giginya. Kali ini, ia tak bisa membunuh Huan Gu. Jangan khawatir, makhluk abadi ini pasti akan mati. Selama ia menginjakkan kaki di Jalan Senyu, tak ada cara untuk bertahan hidup. Pria tua itu berkata dengan senyum dingin. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, kita mundur. Perahu di seberang dengan cepat memutar haluannya dan berlayar keluar kota. Perlahan-lahan, perahu itu memasuki kehampaan dan menghilang. Pria tua berambut putih itu tak berhasil menyusulnya. Sekalipun ia berhasil, ia tak bisa menggoyahkan perahu di seberang. Semuanya sia-sia. Setelah Ye Chen meninggalkan kota, ia tiba di pegunungan di luar kota. Berdiri di depan nisan Zhao Tianjian, matanya masih merah dan ia tak mampu mempercayai kenyataan. Rasanya seperti mimpi. Maafkan aku, nasihat lelaki tua itu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menggertakkan gigi, dan berkata, Tianjian adalah saudara pertamaku yang menghadapi seluruh dunia. Aku tak bisa menerima kenyataan seperti ini. Wah, aku merasakan napas tulang pedang dari tubuhnya. Jangan bilang, ini penerus kendo yang kau bilang kau temukan untukku. Pada saat ini, Sage 9 pedang memiliki celah yang langka. Ye Chen mengangguk berat dan berkata, ya, dia adalah tulang pedang lusa. Aku menghapusnya, betapa sialnya nasibku. Akhirnya aku bertemu tulang pedang lusa, tapi aku tetap mati. Sage 9 pedang juga tertekan. Ye Chen tak berbicara, menatap nisan. Setelah waktu yang lama, ia membuka mulutnya dan berkata, Tianjian, balas dendammu, aku akan membalaskan dendammu. Jika kau tidak membalas dendam, kau tidak akan menjadi manusia. Ye Chen berkata bahwa ia memercikkan segelas anggur di depan makam Zhao Tianjian, lalu berbalik untuk pergi. Kemudian teleportasi, jalur bumi, ke pintu masuk jalan ilahi akan diteleportasi dari langit. Sepertinya sudah lama tidak ada yang menyalakan susunan transmisi. Saat cahaya muncul, semua lapisan abu di atasnya berjatuhan, dan seluruh prasasti menjadi bersih. Setelah susunan transmisi terbuka, pikiran Ye Chen bergerak. Cahaya susunan transmisi tiba-tiba menyala, dan tubuh Ye Chen menghilang. Susunan transmisi Jalan Senyu. Ketika tubuh Ye Chen menghilang, lelaki tua berambut putih itu muncul kembali di kota di pintu masuk Jalan Senyu. Saat dia melihat prasasti batu yang dikeluarkan Ye Chen, dia pun terkejut. Susunan transmisi ini hanya tersedia untuk keluarga terbesar. Ye Chen memegang susunan transmisi Jalan Senyu. Identitas ini pasti berbeda. Prasasti batu tampaknya menjadi simbol identitas. Ye Chen muncul di Jalan Senyu. Sekarang dia ingin pergi ke benua Xingyun. Karena dia menemukan bahwa kekuatan bintang-bintang sangat kuat, itu dapat membantunya meningkatkan kekuatan tempurnya yang hebat. Oleh karena itu, dia perlu pergi ke benua Xingyun. Namun, Ye Chen tidak tahu apakah susunan transmisi Jalan Senyu masih utuh, jadi dia tidak yakin apakah Jalan Senyu mengarah ke benua Nebula. Ye Chen berjalan bersama Ye Wuyu di Jalan Senyu. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, Pak Tua, Anda telah mengikuti Raja Abadi tertinggi begitu lama. Tahukah Anda apa nama daratan kami?
Benua kami disebut Kyushu. Nama ini diambil oleh leluhur Raja Peri ketika mereka mendirikan Kyushu. Pak tua itu berkata, konon ketika Kyushu didirikan, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Awalnya, seluruh benua terbagi menjadi 9. Raja Peri juga sangat bingung saat itu, tetapi ia tetap menyatukan 9 benua dengan kekuatan sihir yang luar biasa. Petik 2. Setelah itu, benua ini disebut Kyushu. Ketika Ye Chen mendengar itu, ia menyadari asal-usul Kyushu. Ia juga sedikit terkejut. Ia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi ketika daratan Kyushu didirikan. Apakah Raja Peri mengetahui alasannya? Mengapa Kyushu terbagi menjadi 9? Tanya Ye Chen. Tidak terlalu jelas, kata lelaki tua itu. Ye Chen melanjutkan bertanya, orang-orang di benua lain mengatakan bahwa Kyushu adalah benua yang misterius. Mengapa? Apa misteri Kyushu? Setelah mendengar ucapan lelaki tua itu, Ye Chen tersenyum pahit dan berkata, daratan Kyushu memang tidak biasa, tetapi tidak dapat dikatakan di mana ia tidak biasa, tetapi banyak fenomena menunjukkan bahwa ia tidak biasa. Fenomena apa? Ye Chen bertanya dengan ragu. Lelaki tua itu berkata, jika Kyushu dibagi menjadi 9 pada awal berdirinya, misalnya, setelah jalan Senyu pertama dibuka, Kyushu menarik banyak orang. Tahukah kau mengapa ada begitu banyak ras di Kyushu? Itu semua tersisa setelah dibukanya jalan Senyu pertama. Tujuan leluhur mereka untuk tinggal di Kyushu adalah untuk menemukan rahasia Kyushu, tetapi tidak ada yang pernah menemukannya. Seiring waktu, mereka telah menjadi bagian dari Kyushu. Ye Chen tiba-tiba mengangguk, lalu berkata, aku telah menjelajahi begitu banyak benua. Ada keluarga terbesar di setiap benua. Keluarga pertama menguasai seluruh daratan. Mengapa Kyushu tidak seperti ini? Lelaki tua itu masih berkata sambil tersenyum masam, dulu di daratan Kyushu juga sama, tetapi kemudian semakin banyak ras, kekuatan semua pihak semakin kuat, kekuatan-kekuatan besar bangkit, dan setelah kehancuran di masa kehancuran besar, keluarga pertama telah menghilang di daratan Kyushu. Bukankah keluarga pertama adalah milik tuanmu? Ye Chen bertanya, tidakkah kau tahu kemana mereka pergi? Lelaki tua itu berkata, bagaimana aku bisa tahu bahwa sejak Raja Peri pergi, aku telah mengembara, dan hal-hal di belakangku ada hubungannya denganku. Apa nama keluarga dari keluarga pertama? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Nama keluarga Kong, kata lelaki tua itu. Nama keluarga kosong. Ye Chen bergumam dalam hati, sepertinya ia belum pernah mendengar nama keluarga ini di seluruh daratan Kyushu. Bisakah dikatakan bahwa seluruh nama keluarga Kong telah menghilang di daratan Kyushu? Pak tua, berapa banyak peri yang muncul di Kyushu? Ye Chen bertanya lagi. Ada 3 nama keluarga kosong, tetapi ada juga Raja Peri dengan nama keluarga lain. Pak tua berkata, hanya ada 1 Raja Peri di setiap era, dan Raja Peri lainnya hanya muncul setelah tuanku pergi. 4 peri. Apa nama keluarga Xianwang? Tanya Ye Chen. Salah satu leluhur keluarga Raja Surgawi. Pak tua berkata, tetapi tampaknya leluhur keluarga Peri menghilang segera setelah ia menjadi Raja Peri. Aku tidak tahu kemana ia pergi. Singkatnya, ia menghilang. Raja Peri menghilang. Apakah kau terbang ke surga? Ye Chen sedikit terkejut. Pak tua berkata dengan yakin, tidak mungkin terbang ke dunia dewa. Jika itu terjadi, akan ada pergerakan besar pada hari itu, dan seluruh benua Kyushu akan terkejut, tetapi tidak ada situasi seperti itu. Raja Peri menghilang tanpa alasan. Ye Chen merasa itu benar-benar agak aneh. Di negeri dongeng, siapa lagi yang bisa menjadi lawan Raja Peri? Tapi ada kemungkinan lain, kata lelaki tua itu. Apa yang mungkin? Mungkin saja dia meninggalkan Kyushu dan pergi ke tanah leluhurnya. Kata lelaki tua itu. Ye Chen mengangguk lalu berkata, namun, meskipun dia pergi ke tanah leluhurnya, dia tidak perlu meninggalkan rakyatnya. Apakah ini sebuah kecelakaan karena dia tidak pernah kembali? Agak aneh bisa membuat kecelakaan terjadi pada Raja Peri. Lelaki tua itu berkata, kami tidak tahu hal-hal ini. Mungkin kau akan menemukan lebih banyak tempat di masa depan. Ye Chen mengangguk, lalu tidak berkata apa-apa lagi, ia mengorbankan perahu di seberang dan duduk di perahu untuk mengajarkan Taoisme Xiaoyu. Dalam sekejap, sebulan telah berlalu. Ye Chen dapat melihat awan di depannya dari kejauhan. Ia tahu bahwa ia sekarang berada di dekat benua nebula. Ye Chen memasang sisi lain perahu, lalu melangkah maju dengan langkah kecil yang cemas. Beberapa tahun telah berlalu, dan tidak diketahui apakah bintang-bintang masih berada di benua nebula. Ye Chen melangkah ke tempat nebula itu berselimut, dan pandangannya langsung melebar. Ia telah tiba di sebuah benua. Langit di bagian benua ini penuh dengan nebula, dan terdapat banyak bintang terang di antaranya, yang membuat langit tak tertandingi keindahannya. Benua nebula ini sungguh spektakuler. Ye Chen tersenyum. Ayah, tempat yang indah sekali, kata Xiao Wuyu penuh semangat, matanya berkilat aneh. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kita bisa tinggal di sini lama-lama, kamu bisa melihat nebula untuk waktu yang lama. Xiao Wuyu mengangguk sambil tersenyum, tetapi kemudian berkata, aku ingin berlatih keras, menjadi orang kuat seperti ayahku, mengalahkan tangan yang tak terkalahkan, dan tidak menikmati kesenangan. Ketika Ye Chen mendengar ini, ia tak bisa menahan tawa dan berkata, terkadang kau harus santai. Tekanannya terlalu besar, tapi itu tidak baik. Ye Chen mengajak Xiao Wuyu menyusuri jalan. Tak lama kemudian,
Ye Chen melihat sebuah kota. Saat hendak memasuki kota, ia melihat beberapa potret di dinding luar kota. Potret-potret ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, tetapi orang-orang yang dilukis di dalamnya masih sangat jelas. Dari kejauhan, Ye Chen dapat melihat ada 4 orang di potret-potret itu, dia, Xiao Budian, Bestian Xing, dan Yun Wei. Ketika Ye Chen melihat potret itu, ia tahu siapa yang melakukannya. Ini pasti yang dilakukan bintang-bintang. Itu untuk membalas dendam. Selama mereka muncul di benua Nebula, orang-orang di benua Nebula akan tahu bahwa mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya saat itu. Setelah melihat potret itu, Ye Chen tak kuasa menahan tawa, lalu berkata, sepertinya kita harus menutupinya, agar tidak terlibat masalah misterius lagi. Kemudian, Ye Chen mengenakan jubahnya, menghalangi penampilannya, dan membawa Xiao Yu memasuki kota. Setelah memasuki kota, Ye Chen pertama-tama pergi ke restoran untuk duduk dan memesan makanan kesukaan Xiao Yu. Ia juga ingin menanyakan beberapa informasi di restoran. Lagi pula, restoran adalah tempat tercepat untuk menyampaikan berita. Di restoran, Ye Chen melepaskan kekuatan jiwanya sambil minum. Semua orang di restoran sedang berbicara, dan ia dapat mendengar mereka dengan jelas. Konon, Lagerström Indica telah berada di jalur bintang setahun yang lalu, dan sepertinya ia telah berada di jalur bintang setahun yang lalu, dan ia telah lama menginjakkan kaki di dunia ini. Saat meninggalkan benua Nebula, bintang-bintang sudah menjadi kekuatan lantai 5 Daloginsen. Kini lebih dari setahun telah berlalu, dan perkiraan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Mereka yang pergi bersama bintang-bintang, serta mereka yang pergi ke negeri Krape Myrtle untuk bertanding bela diri, semuanya meninggalkan benua Xingyun dan menuju Jalan Senyu. Namun, Ye Chen juga mendengar sebuah kejadian kecil. 2 tahun lalu, sesosok roh kudus kecil datang ke benua Nebula dan ditemukan oleh bintang-bintang. Mereka saling bertarung, dan bintang-bintang berada dalam kesulitan besar. Namun, akhirnya, orang-orang dari keluarga bintang menghajar roh kudus kecil itu hingga berkeping-keping, tetapi akhirnya roh kecil itu lolos. Tidak terdengar kabar bahwa roh kecil itu telah meninggalkan benua Nebula dan tampaknya masih berada di benua Nebula. Ye Chen mendengar situasi ini, sedikit terkejut di dalam hatinya, roh kudus kecil datang ke benua Nebula. Jika roh kudus terluka parah, diperkirakan dia belum meninggalkan benua Nebula dan mungkin masih dalam masa penyembuhan. Kemudian, Ye Chen meninggalkan kota bersama Xiao Yu, pergi ke banyak tempat di benua Nebula, dan belajar banyak tentang bintang dan batu Nebula. Tubuh bintang di benua Nebula memiliki konstitusi yang paling mulia. Konon, Raja Surgawi yang mendirikan benua Nebula adalah tubuh bintang bawaan, yang dapat mengendalikan kekuatan bintang dan mengendalikan bintang-bintang. Sungguh luar biasa. Kemudian, bintang-bintang hanya lahir dalam darah Raja Abadi, tetapi kemungkinan kelahiran seperti itu terlalu kecil, dan sulit untuk menemukan bintang dalam beberapa generasi. Kemudian, para astrolog mulai membuat tubuh bintang. Mereka mengolah konstitusi normal asli mereka menjadi tubuh bintang dengan cara khusus. Namun, kemungkinan keberhasilannya tidak besar. Akan lebih baik jika memiliki bintang yang diperoleh dalam 2 atau 3 generasi. Kemudian, sebuah bintang bawaan muncul dalam marga tersebut, tetapi tidak ada pencapaian besar, melainkan darah yang tertinggal. Kemudian, garis keturunan ini berubah total dan menjadi sangat kuat, dan mulai mengancam supremasi keluarga bintang pertama. Oleh karena itu, sebelum kekecewaan besar, sebuah perang pecah, dan marga alien dihancurkan, dan keluarga bintang mendapatkan metode rahasia tentang cara mengolah tubuh astral dari marga alien tersebut. Melalui metode rahasia ini dan darah murni keluarga bintang, sebuah tubuh bintang dapat lahir hampir setiap 1 atau 2 generasi. Untuk mengolah tubuh bintang pasca natal, diperlukan persyaratan yang sangat ketat. Kekuatan darah tubuh bintang harus sangat dekat dengan leluhur keluarga bintang, sehingga dapat memenuhi syarat untuk diolah. Pada generasi ini, darah bintang paling dekat dengan leluhur, sehingga dianggap sebagai kultivasi tubuh astral. Bintang-bintang tidak mengecewakan bintang-bintang. Sekarang mereka telah menjadi bintang-bintang lusa. Meskipun tidak sekuat bintang bawaan, bintang-bintang yang diperoleh sudah sangat mengerikan. Konon, asal-muasal dolomit bintang agak aneh. Konon, batu-batu bintang ini berasal dari langit, yang merupakan sisa peninggalan Raja Langit Xingjia setelah memurnikan bintang-bintang. Di mata Raja Abadi, inilah harta karun di mata orang lain, dan setelah bertahun-tahun terendapkan, limbah ini menyerap banyak energi, sehingga terbentuklah dolomit bintang yang ada saat ini. Jika ingin membuat benda bintang, kita perlu membuat bintang. Dapat dikatakan bahwa bintang-bintang terbuat dari nebula. Itulah sebabnya benua nebula enggan melepaskan nebula. Untuk membuat benda bintang, jumlah dolomitnya tak terhitung. Berhasil itu bagus. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Setelah Ye Chen memahami hal ini, ia menghela napas begitulah. Aku bilang sungai bintangku belum pernah diolah. Ternyata batu awan bintang belum cukup dikonsumsi. Sungai bintang adalah yang paling sulit diolah. Begitu sungai bintang muncul, darahnya akan berubah total dan menjadi darah bintang. Alasan langsung mengapa Ye Chen tidak menjadi bintang adalah karena tidak cukupnya nebula. Menurut pernyataan menjadi benda langit lusa, Ye Chen tidak memiliki kemungkinan menjadi bintang dalam hidupnya.
Ye Chen berpikir bahwa ia tidak dapat menemukan dolomit semacam itu setelah menghabiskan ratusan juta yuan. Ye Chen tidak berniat tinggal di benua nebula setelah ia memahami tentang bintang-bintang. Lagi pula, bintang-bintang telah meninggalkan benua nebula, dan tidak ada yang bisa ia tinggali di sini. Namun, tepat ketika Ye Chen berniat pergi setelah meninggalkan benua nebula, sebuah pesan datang dari pusat benua nebula, kota awan bintang. Konon, ada roh kecil yang merampok tambang awan bintang di keluarga bintang, menyapu bersih awan-awan di dalamnya, dan ada ratusan juta asteroid, yang semuanya kosong di jalan. Ketika Ye Chen mendengar berita itu, ia terkejut dan kemudian pergi ke tambang yang dirampok. Tambang itu tidak dekat dengan kota awan bintang, tetapi jauh dari kota. Itu terpencil, dan kekuatan orang-orang yang mengelola tambang itu tidak terlalu kuat, sehingga roh itu memperhatikannya. Setelah kejadian ini berlalu, keluarga bintang meluncurkan perintah pencarian di seluruh benua nebula. Namun, jika Anda melihat roh itu kecil, laporannya akan dihargai. Jika bisa merebutnya kembali, ia bisa menjadi kekuatan pendukung keluarga bintang dan dilindungi oleh keluarga bintang. Untuk sementara waktu, seluruh benua nebula mencari keberadaan Roh Kudus. Ye Chen datang ke tambang tempat ia dirampok. Banyak orang mencari Roh Kudus di dekatnya. Namun, Ye Chen langsung pergi setelah mengetahui sesuatu tentangnya di dekat tambang. Kemudian, Ye Chen mengetahui tambang Xinjia, dan langsung pergi ke tambang lain yang lebih terpencil. Dengan pemahamannya tentang roh, ia bukanlah orang yang pelit. Jika ia tidak membuat keluarga bintang marah atau mendapatkan kompensasi yang cukup, ia tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu, sebuah tambang sama sekali tidak cukup. Ye Chen datang ke dekat tambang, dan keadaan masih cukup tenang. Ye Chen mempelajari beberapa informasi dari kota kecil di dekat tambang, yang menambang ratusan juta batu awan setiap tahun. Konon, tambang itu hanya ditambang sebagian kecil, dan sebagian besar belum ditambang. Butuh setidaknya ratusan ribu tahun, bahkan lebih lama, untuk bermain. Orang yang bertanggung jawab atas tambang itu hanya orang kuat di lantai 9 Daluo Jinxian, dan belum mencapai keadaan campuran Yuan Daluo Jinxian. Ketika Ye Chen baik-baik saja, dia menyembunyikan napas, diam-diam di sekitar tambang, dan dia tidak berani untuk menghindari perhatian tambang bersama. Hanya beberapa hari setelah Ye Chen datang ke sini, tambang itu meledak dan napas yang kuat keluar dari tambang, dan kemudian mereka terus-menerus mencari di sekitar tambang dengan marah. Ye Chen, setelah mengetahui berita itu, mulai memperhatikan situasi tambang. Kemudian, banyak orang dari keluarga bintang datang ke kota kecil di sekitar tambang untuk mulai mencari, dan dikatakan bahwa puluhan juta awan bintang telah hilang di tambang. Mendengar berita itu, Ye Chen tahu bahwa roh itu kecil dan ia harus melakukannya lagi. Namun, ia belum pernah melihat roh itu sebelumnya. Kali ini, roh itu tidak diam, dan dalam waktu sesingkat itu, roh itu terus-menerus tidak meninggalkan tambang di dekatnya. Apalagi, tambang itu dijaga ketat. Bagaimana roh itu bisa masuk dan merampok batu awan bintang? Ye Chen tiba-tiba teringat, dan berkata, dia adalah batu yang membingungkan orang-orang keluarga bintang itu. Semakin Ye Chen memikirkannya, semakin ia merasa benar. Jika tidak, roh itu tidak akan pernah memasuki tambang untuk mencuri begitu banyak astrosit. Hal terpenting di tambang adalah batu. Dapat dikatakan bahwa ada batu di mana-mana. Jika roh itu kecil dan menjadi batu dan bercampur dengan begitu banyak batu, siapa yang peduli? Namun, Ye Chen tahu bahwa roh itu tidak sedikit sekarang, tetapi ia tidak dapat mengirim pesan kepada roh itu, atau pergi ke tambang untuk menemukannya, dan ia tidak dapat bertemu dengan roh itu. Keluarga bintang mencari di kota selama 3 hari 3 malam. Dalam prosesnya, banyak keluarga bintang dikirim untuk mencarinya di kota nebula, tetapi masih belum ada yang menemukannya. 3 hari kemudian, keluarga bintang telah menyerah dalam pencarian mereka, dan mereka hampir menyerahkan wilayah itu. Ketika keluarga bintang telah pergi, Ye Chen berhati-hati berkeliaran di sekitar tambang, berharap untuk bertemu dengan roh tersebut. Ye Chen juga berputar-putar selama sehari dan tidak mendapatkan apa-apa. Ia tiba di sebuah gunung dan melihat sekeliling. Ketika ia berencana untuk menyerah dalam pencariannya, ia tiba-tiba melihat sebuah batu di antara bebatuan di puncak gunung. Mata Ye Chen langsung tertuju pada batu itu, lalu perlahan berjalan melewatinya. Setelah mendekat, sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat, berkata, "Kecil, orang-orang keluarga bintang telah pergi, kau masih berniat berpura-pura menjadi batu seperti ini." Setelah suara Ye Chen mereda, ia mendengar batu itu tidak terlalu marah dan berkata, "Apa itu batu? Aku adalah batu, oke." Selama percakapan, batu itu tiba-tiba hidup, lalu merentangkan pinggangnya yang malas, memperlihatkan kelima pejabat itu, mengerjap dan mengerjap untuk melihat Ye Chen. Wow, batu itu sangat halus. Xiao Yu melihat batu hidup, dan tiba-tiba takut.